Dan berikut ini kita akan sampaikan kembali, Pak Arya, ada beberapa emiten update ini untuk pemirsa IGX Channel. Ya, pemirsa, kita akan cermati ada beberapa emiten yang kami akan hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah laba bersih dari Vale Indonesia dengan kode saham INCO yang mengalami kenaikan 44,28% menjadi 82,82 juta dolar Amerika di sepanjang tahun 2020. Kemudian berikutnya ada pendapatan Astra International ASI yang di tahun 2020 lalu turun sekitar 26,19% menjadi 175,05 triliun rupiah secara tahunan. Kemudian laba bersihnya turun hingga 25,5% menjadi 16 triliun rupiah secara tahunan. Kemudian kita lihat ada Merdeka Copper Gold atau MDKA yang akan menerbitkan saham baru 1 miliar saham ini dengan jadwal penerbitan saham tambahan hasil PMTH HMETD pada 4 Maret 2021. Ya, kita akan cermati seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Ada salah satu emiten yaitu Vale Indonesia Tbk atau INCO, di mana laba bersihnya naik 44,28% menjadi 82,82 juta dolar Amerika di tahun lalu. Kinerja pada Jumat lalu masih naik 3,57% di level 6.075. Kemudian 1 tahun masih positif 125%, PE ratio 51 kali, market cap-nya mencapai 60,3 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Arya Santoso. Pak Arya, kita akan cermati salah satu di antara beberapa emiten update yang sudah kami sampaikan tadi. Ini terkait dengan INCO, Pak Arya. Sejauh mana ini? Apakah lebih diuntungkan terkait dengan harga komoditas begitu yang sedang mengalami kenaikan begitu atau ada sentimen lain? Ya, pasti memang ada sentimen ya dari kenaikan harga komoditas dari nikel. Ya. Jadi memang cerita tentang bagaimana tren dari electric vehicle untuk kebutuhan nikel itu menjadi satu sentimen yang baik ya. Cuma yang menarik adalah bahwa ini tidak secepat itu ya. Jadi tidak serta-merta bahwa bisa bulan depan atau tahun ini kemudian peningkatan demand-nya lalu sangat cepat ya. Kelihatannya memang butuh waktu juga, akan secara bertahap. Yang kita perhatikan adalah walaupun earning dari tahun 2020 dibandingkan 2019 itu ada peningkatan di Vale Indonesia, tetapi pada saat kita perhatikan secara quarter on quarter, ini adalah hal yang menarik ketika di kuartal 1 dan 2 memang positif dibandingkan tahun 2019. Sedangkan di kuartal 3 dan 4 itu sebenarnya tidak ada growth di Vale Indonesia dibandingkan 2019. Jadi kalau year on year memang kelihatannya ada growth ya. Jadi lebih tinggi di 2020 dibanding 2019. Tapi menariknya adalah ketika kuartal 1, 2, 3, 4 di tahun 2020 kita perhatikan justru cenderung earningnya menurun terus gitu. Jadi kelihatannya kita agak khawatir ya di tahun 2021 awal ini malah kemungkinan tidak terlalu baik kinerjanya dari sisi earning bottom line sampai di first semester tahun 2021 bahkan ya. Jadi cukup perlu diwaspadai dengan kondisi saat ini. Memang sentimennya adalah dari peningkatan harga komoditas, tapi dengan harga komoditas yang cukup tinggi ternyata di kuartal 4 2020 juga malah earningnya cenderung mengecil dan tidak ada growth quarter year on year di kuartal 4 ya 2020. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Menurut Anda ini akan berlanjut di sepanjang tahun 2021 dengan adanya kenaikan harga komoditas kemudian menguntungkan sektor-sektor pertambangan lainnya misalnya begitu, Pak Arya? Ya, secara jangka menengah sebenarnya perlu dikejar dari sisi earning bottom line-nya Vale ya. Jadi ketika itu terbukti di first half 2021 itu akan menjadi satu sentimen yang menarik untuk kembali para investor berburu saham ini. Tapi ketika kinerja di tahun 2021 di first semester itu tidak ada peningkatan yang cukup baik dibandingkan 2020, maka kemungkinan akan terjadi pengurangan bobot dari aset portfolio allocation ya. Jadi perlu diwaspadai dari situ sehingga terjadi konsolidasi kelihatannya harga di kisaran 6.000 sampai 6.600. Baik. Apakah bisa menjadi pilihan investasi INCO atau bagaimana mereka yang sudah memiliki portofolio INCO ini, Pak Arya? Strateginya apakah hari ini kan sedang melemah ini? Ya, bagi yang sudah memiliki masih bisa hold, ya kita akan perhatikan bagaimana kinerjanya di kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun 2021 ini.
Tapi bagi mereka yang baru ingin masuk, ya ingin mulai mengakumulasi, itu bisa buy on weakness dan dilakukan trading untuk memanfaatkan pergerakan konsolidasinya di area 6.000 sampai 6.600 itu. Oke, 6.000 sampai dengan 6.600. Ini range pergerakan untuk short term trading atau bisa medium, Pak? Ya, untuk sementara sih kelihatannya sampai jangka menengah masih di range itu ya, karena upside potensialnya kita perlu melihat kinerja di first half 2021 ini. Baik, itu dia untuk medium term, bisa masuk di Inco dengan current price meskipun hari ini sedang melemah, boleh ya Pak Ari? Ya, boleh di kisaran 6.000-an ini cukup dekat dengan area support ya. Jadi itu sebenarnya ada range sekitar 10%, it's very good for trading. Jadi kalau bagi yang mau trading, range 10% itu bagus sekali. Oh, itu dia. Bagi yang sudah punya tadi masih ada kesempatan di hold ya untuk menuju peluang ke 6.600 tadi. Baik, itu dia. Kemudian berikutnya ada Astra International yang laba bersihnya juga mengalami tekanan. Kita tahu pandemi COVID-19 juga sudah menghajar beberapa sektor, salah satunya otomotif. Tapi juga kita tahu ini juga salah satu sektor yang sedang diperhatikan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan penghapusan PNBM, kemudian DP 0%, begitu Pak Arya. Bagaimana Astra? Ya, Astra menarik sekali ya. Kita perhatikan bahwa ini adalah satu perusahaan, jadi dia holding company, di bawahnya ada lebih dari 100 perusahaan, kemudian juga mampu melewati berbagai masa krisis. Kita juga perhatikan dari tahun 2008 ya, atau bahkan di 2015 juga bagus. Jadi bahkan di tahun 98 itu Astra Agrolestari pun tetap bagi dividen walaupun saat itu lagi crash ya. Jadi anak-anak perusahaannya juga manajemennya juga cukup baik dan kondisi sekarang cukup wajar ya. Kita perhatikan di laporan keuangan tahun 2020 penurunan yang terjadi akibat pandemi itu juga kita melihat bagaimana kendaraan juga tidak terlalu laris penjualannya menurun ya, tetapi tetap menarik untuk Astra International, performance-nya masih cukup bagus. Jadi tetap membukukan laba juga secara positif ya, walaupun ada penurunan. Jadi bagi mereka yang memang untuk stabilitas ini juga menarik untuk bisa jadi pilihan investasi. Bahkan kita memperhatikan di kuartal 1 dan 2 Astra International itu masih cukup stabil, masih cukup baik ya. Jadi mulai tertekannya itu dari bottom line-nya adalah di second half 2020 dan kelihatannya akan ada turnaround story untuk pemulihan di Astra International di tahun 2021. Ya, nampaknya tekanan yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini sudah mulai ada masa-masa rebound begitu Pak Ari, kalau kita lihat secara teknikal begitu sedang berbalik arah. Tapi kita lihat juga apakah ini cukup panjang nantinya rebound yang akan terbentuk dari pembentukan Astra International, mengingat tadi dengan adanya belit 0% untuk 3 bulan pertama, kemudian berikutnya 50% sampai dengan akhir tahun 25%. Ini tentu akan menguntungkan pasar otomotif atau masih tertekan karena kita tahu juga daya beli masyarakat kan sudah lagi terhantam juga Pak dengan adanya pandemi ini. Ya, memang kelihatannya itu menjadi satu sentimen yang baik ya, khususnya di tahun 2021 ini secara bertahap akan dikurangi, tapi ini sentimen yang baik karena penghematan dari yang kita perhatikan itu bisa sampai 10% harga otomotifnya. Jadi bagi mereka yang tadinya memang berencana untuk membeli, itu bisa mensegerakan melakukan pembelian di bulan-bulan ini. Itu bisa menjadi pembukuan dari sisi revenue yang juga dipercepat, jadi tidak menunda misalnya, nanti deh misalnya pertengahan tahun atau nanti deh menjelang akhir tahun, mereka akan mensegerakan untuk bisa melakukan pembelanjaan atau spending. Nanti kemudian kembali ada kredit di perbankan atau di multi-finance, itu juga akan secara bertahap membawa ripple effect. Potensial upside menuju ke berapa Pak untuk Astra International? Potensial upside sampai dengan level 6.000 ya. Jadi dari harga sekarang juga menarik. Sekarang kan masih di bawah 5.600. Ya. Jadi masih ada upside sekitar 5.000. Jadi kelihatannya sampai 10%-an juga cukup menarik ya bagi mereka yang mau stability. Masih bisa jadi pilihan. Masih bisa riding ya meskipun sedang naik ya Pak. Ya, masih bisa. Itu dia untuk Astra International. Kita akan jeda kembali sebentar, nanti Pak Arya di segmen berikutnya akan menyampaikan nih Pak saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Baik pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.